Jadi gini Bun, ketika ekonomi kami sudah Membaik ya. membaik, tadinya saya merasakan ujian ketika menjadi mualaf, ekonomi apa ya, cari apa-apa susah. Padahal sebelumnya saya itu pacaran dengan Sersa, sama-sama Nasrani, nggak pernah ngeluarin uang segala macam, karena mana-mana selalu dia yang bayarin dia. Begitu saya menikah, kok kayak gini ya, kok kayak gini. Sempat ada pertanyaan, kok aku jadi belangsa ya? Gitu. Betul. Karena apa? Buat makan pas-pasan, suami juga honorer. Yang tadinya bohong dari awal, dia bilangnya sudah PNS, ternyata masih honorer. Cuman saya mikirnya, ya masa saya mau bercerai hanya cuman gara-gara status honorer, gitu kan? Enggak lah, apalagi saya juga sudah memutuskan saya menjadi seorang mualaf, gitu. Ketika itu pakaian saya juga masih yang biasa lah Bun, masih yang pakai buka-bukaan seperti itu. Apalagi saya di dunia leasing ya, dunia mobil, perbankan seperti itu, pembiayaan. Jadi mulus sih saya bilang enggak Bun, tapi saya percaya di sini, saya percaya demi Allah, demi Rasulullah, Gusti Allah itu tidak akan memberikan ujian melebihi batas kemampuan umatnya. Seperti itu. Contohnya, saya bisa seperti sekarang ini, saya tidak bilang saya sudah berdiri, saya saat ini merangkak. Itu juga karena Allah. Karena sebelum ini, saya dikasih ujian yang luar biasa menurut saya. Di bawah titik minus. Seperti itu. Ya tadi ya, harta tahta wanita tadi ya. Betul. Nah setelah berpisah dengan bapaknya anak-anak, itu pasti sangat, bagi kita kaum wanita tuh hal yang tidak mudah, apalagi anak-anak bersama kita gitu kan ya. Jadi apa yang dilakukan sama Mbak Rina? Yang saya lakukan kembali lagi, saat ujian datang pasti dong banyak masukan-masukan untuk mengajak kita kembali ke yang lama sebelumnya. Karena kan kadang ada orang bilang, kamu nih domba yang hilang, kata yang tetangga sebelah ya, domba yang hilang. Cuman kembali lagi, saya selalu bilang, saya punya siasat sendiri. Ini pilihan saya. Pasti ada konsekuensi yang harus saya bayar. Seperti itu. Ketika saya mengalami ujian, materi saya sudah terpenuhi semua, saya pengen naik mobil, bukannya sombong atau gimana, sombong sedikit boleh, karena kan pernah gitu kan. Mau pakai mobil yang ini ada semua. Jujur dulu mobil saya Camry ada Bun, Camry All New Great Xenia, Soluna sama Green Max. Ketika itu semuanya hilang karena perbuatan suami saya, mantan suami saya dengan tetangga satu RT, down pasti. Gitu. Rumah ini pun juga hampir kelelang, rumah atas juga sudah kelelang, karena kami punya 2 aset. Dan semua atas nama saya. Insya Allah. Gitu. Jadi bukan hanya, kalau saya sih nggak mau mengumbar aib ya, cuman saya sharing, berbagi cerita untuk memotivasi. Barangkali ada teman-teman yang memiliki nasib sama seperti saya, atau mungkin lebih parah dari saya. Jangan khawatir. Itu bukan aib, tapi untuk motivasi kita gitu kan. Itulah cara Gusti Allah. Kalau kamu cinta sama Allah, tapi kamu pengen dapatnya AC, pengen dapatnya TV, ya wes, ya dapatnya itu. Ini sama tetangga sebelah ya udah ikut gitu. Tapi kalau kamu pengen surga, ya kamu harus siap dengan air mata perjuangan, pasti itu. Bagus sekali nih ya. Karena ujian itu nggak cuma kemewahan. Iya, betul. Seperti itu, Bun. Jadi kalau kita siap untuk, bagus nih, kata-katanya bagus. Jadi saya mendapatkan hal baru dari Mbak Rina, bahwa kalau ingin mendapatkan surga, ya harus siap dengan air mata dan pengorbanan. Pasti. Dan pengorbanan di sini memang besar sekali ya. Jadi yang tadinya kita berdua, akhirnya kita hanya satu. Kemudian yang tadinya kita mengurus anak juga berdua, akhirnya kita menjadi hanya satu. Cara menyiasatinya Bunda itu gimana? Apakah ya, kembali lagi pertanyaan saya, apakah mulus-mulus aja di saat Mbak Rina tuh terpuruk? Apakah tidak ada rasa marah sama Allah gitu loh? Aku nih sudah jadi mu'alaf loh, kok kamu kasih begini? Apakah tidak ada rasa seperti itu? Kalau rasa berontak, kalau saya bilang tidak ada, saya munafik. Saya orang biasa, saya bilang tidak ada, itu munafik banget.
saya sudah hancur nama baik, hancur keluarga saya oleh pelakor, dan hancur materi semuanya. Jadi apa ya, sempat saya mau melakukan perbuatan bunuh diri gitu, naik mobil kencang di jalan tol, pakai mobilnya orang bukan mobil kita sendiri, terus nggak tahu tiba-tiba terlintas benak saya tuh tangisan anak saya gitu. Padahal saya sebelumnya nggak mau netein anak saya yang masih bayi. Kondisi itu terjadi saat anak saya yang besar umur 4 tahun, anak saya yang kecil umur 4 bulan. Masih butuh ya. Tahun 2016 habis saya ngelahirin, tepatnya di tanggal 28 Mei. Saya melihat kejadian semuanya yang tadinya saya nggak tahu ujian apa, mulai dari ekonomi kami amblok kembali dan segala macam. Saya cuman waktu itu ada seperti yang saya pernah sharing gitu kan sama Bunda, pembantu saya selalu bangunin saya di tengah sepertiga malam, jam 2, Bu bangun tahajud, Bu bangun tahajud. Saya cuma minta seperti ini, ya Allah, sebenarnya apa yang terjadi dalam rumah tangga kami, tunjukkan segamblang-gamblangnya, dan beri saya kekuatan untuk bisa menghadapi ketegaran gitu. 7 tahun kami menikah, saya tidak pernah yang namanya buka tas suami itu nggak pernah, Tas kerja suami, nggak pernah, buka dompet nggak pernah. Waktu itu habis sholat duha, saya pagi harinya kan saya itu ya, suami kan sedang di kantor, nggak pulang rumah, saya samperin, pulang sampai rumah dia tidur. Saya duha, saya lihat ada tas, kayak ada yang mendorong. Harus buka tas itu, sampai akhirnya saya menemukan kenyataan pahit, bukti-bukti semuanya. Gitu. Ya, itulah pokoknya ngambil ini. Terus sampai akhirnya saya memutuskan saya masih menerima dia kembali dengan posisi dia carry, tidak punya apa-apa, dan kami bertumpuk-tumpuk hutang sampai 1 M. Masya Allah. Posisi 1 M itu barang-barang kami sudah bukan beberapa ya, semuanya sudah hilang, Sudah habis ya. habis, tinggal rumah ini masih di top up. Jadi isinya hutang semua Bun, sampai saya tidak ada motor, nggak ada mobil satupun gitu. Jadi, dan saya masih menerima suami cuman demi anak, seperti itu. Setahun berlalu, tahun 2017 1 April, karena suami sudah tidak berada di domisili di daerah Bukit Kencana, karena dia malu dan segala macam, dia kontrak di daerah Mangunharjo. Ketika saya pergi kembali, Hancur sudah ya. masih menemukan dengan wanita yang sama, Bun. Di situ saya langsung mikir, ya Allah, apa meneh iki, ya Allah, gitu. Saya cuman sebelum saya menemukan hal tersebut, saya selalu dalam doa saya bilang, ya Allah, tunjukkan sama saya, biar saya tidak salah mengambil keputusan antara saya bercerai atau saya terus, gitu kan. Ini baik imam yang buat saya atau tidak. Tunjukkan saya segamblang-gamblangnya. Tunjukkan lagi ya Allah. Saya selalu bilang tunjukkan lagi. Saya tidak pernah puas dengan 1 kali jawaban. Ditunjukkan, Bun. Saya dikasih surprise, saya ke sana dengan perempuan yang sama. Saya mandi kirain istri kedua, padahal saya istri tunggal. Seperti itu. Masya Allah. Akhirnya saya mengambil keputusan, kami divorce, kami cerai. Ketika saya sudah bercerai sama dia, saya mengalami titik-titik di masa di bawah minus sekali. Pasti. Tidak ada motor buat berangkat kerja. Akhirnya ibu saya repotin lagi. Dia menjual kalungnya untuk DP motor saya, motor Vario waktu itu. Angsuran 600.000, ambil 3 tahun, DP 2 juta. Waktu itu saya mengalami anak saya minta roti tawar. Nih aku beliin roti tawar. Seorang ibu, kalau diminta sama anaknya, anak minta roti tawar, dan ini nyata, benar-benar nyata. Saat itu saya tidak mau beliin, Bun. Masya Allah. Karena di situ masih tanggal 15, gajian saya tanggal 27, uang saya tinggal 10.000. Anak saya minta roti tawar, saya cuma bilang gini, tunggu Umi punya uang ya, Nang. Jadi yang tadinya saya mau beli apa aja gampang, soalnya saya orangnya boros, terpuruknya ya. Benar-benar terpuruk. Tidak ada perhiasan, semental perhiasan tuh tidak ada. BPKB juga tidak ada. Sertifikat di bank. Mau minta sama ibu malu. Dan saya tinggalnya di ibu, karena rumah ini saya kosongkan, saya kontrakin, saya kosongkan, saya benar-benar kecewa. Saya cuma bilang gini sama Gusti Allah,
ya Allah, kayak gini toh, nek ikut kamu tuh kayak gini, kayak gini. Saya sempat dalam hati saya bilang, saya enggak mau sholat. Saya sempat enggak sholat itu 3 bulan. Ya karena kita seperti rasanya tuh Jengkel. Ya, ya betul. Saya bisa memahami. Saya enggak sholat 3 bulan. Saya kalau kecuali ke kantor masih pakai hijab, tapi keluar kelas saya enggak pakai hijab. Ibu saya selalu negur, kamu pakai hijab kok kayak kulkas, buka tutup. Terus bento Bu, apa yang perlu tak buat Ibu? Saya menjadi Kristen, enggak pernah saya dibikin susah sama orang. Saya menjadi mualaf, orang yang memualafkan saya membuat saya susah, hancur seremuk-remuknya. Terus apik kayak gitu. Ibu selalu bilang apik, padahal beliau Nasrani, tapi dia selalu memotivasi, kamu sudah apa janji Ibu apa dari awal? Harus sungguh-sungguh gitu. Kalau kamu sudah memutuskan Muslim, ya wes, jangan sampai kamu belok-belok, apapun konsekuensinya. Seperti itu. Sampai akhirnya saya ketemu ustazah siapa ya, saya lupa, yang di Banyumanik. Saya bilang semua kekecewaan saya, Bu, saya kecewa seperti ini. Saya tidak mau menjadi Muslim lagi, gini. Tapi kamu masih pakai hijab nok kesini, berarti kan kamu masih Muslim. Iya Bu, tapi aku jengkel. Gitu, manusiawi kan Bu. Makanya saya bilang, kalau saya bilang saya tidak kecewa, munafik. Saya kecewa. Saya tetap tidak mau sholat. Keterpurukan itu pasti, selalu ada. Saya bilang, Bu, tambah kayak gini ya. Ibu cuman bilang ikhlas no. Tadinya saya sering ke Banyumanik ke mertua, minta hak saya, minta uang saya 100 juta yang dibawa kabur sama mantan suami, kartu kredit, perhiasan, yang saya dapetin apa? Saya dibikin kayak keset, Bun, kalau pengen tahu. Dibikin kayak keset, nggak ada ajine. Anak saya juga nggak dipeduliin juga, padahal mertua saya kalau dibilang orang biasa enggak, kaya. Dia penilik sekolah sama kepala sekolah. Masya Allah, sampai kayak gitu ya. Jadi aku sampai, ya Allah, tetangga di sini yang tadinya Mbak Lina, asik, boro-boro Bu, lewat tuh. Iya. Jadi cibiran orang, jadi ini karena kesalahan suami kan. Cuman saya mikir gini, ya Allah, di kantor hampir tiap hari saya diparani sama debt collector untuk hutang-hutang saya. Sampai rumah diparani juga. Saya sampai enggak pernah ikut kegiatan aktivitas PKK segala macam hampir 1 tahun. Saya bilang, Bu, pindah rumah yuk Bu, kita ngontrak di mana? Tapi ibu saya selalu bilang, kamu enggak salah, kamu jangan pindah rumah, wong udah punya rumah pindah rumah. Daripada untuk pindah rumah, lebih untuk bayar angsuran. Tapi yang namanya orang kecewa ya Bu, kecewa. Saya sempat kembali merokok. Karena saya dulu perokok keras. Saya berhenti merokok ketika mendapatkan suami saya. Saya kembali merokok ketika saya depresi lagi. Karena cerai. Padahal yang menggugat cerai saya karena saya sudah enek kan, nggak mau lagi sama dia. Ujian terus datang. Terus suatu ketika saya selalu kembali ke ustazah Banyumanik. Dia bilang, "Nok, baca surat ini, baca Al-Fatihah." Selalu bilang seperti itu, baca Al-Fatihah menjelang maghrib, saisomu saakehmu. Ini yang akan menjadi penuntunmu. Meh kamu rak seneng meh apa? Baca. Kamu meh sedih, meh seneng, meh hatimu ndak di situ. Kamu sholat toh. Kata teman saya orang muslim yang benar-benar asli, dia bilang, orang kalau sholat tidak dari hati itu tidak diterima. Tapi ustazah ini beda. Iya. Dia bilang, kamu tidak dari hati, kamu yang penting sholat toh. Yang menilai kan Allah. Betul. Waktu itu saya benar-benar, saya sholat, meskipun tidak dari hati ya, saya kecewa karena saya sempat 3 bulan meninggalkan sholat. Saya sholat tidak dari hati ya, lama-lama kan jadi dari hati. Karena kebiasaan kan. Udah gitu. Saya tahajud juga gitu. Tahajud tak kembaliin lagi, saya mulai tahajud lagi Bun. Dan di situ Bun, ya Allah Bun, kembali lagi nggak punya uang, selalu permasalahannya materi toh Bun. Anak saya bilang kembali lagi, Mi, aku beliin roti tawar lagi. Kemarin kan belum dibeliin. Iya. Ya Allah Neng, kamu setiap minta kok Umi selalu tak di duit. Ada uang 20.000 Bun.
20.000. Di situ ada orang minta-minta, bensinku ketip-ketip, tak bagi. Yang 10.000 Buat beli bensin. tak buat beli bensin, yang 10.000 tak kasih ke pengemis. Dan di situ saya mendapat keajaiban. Saya cuma nating tulus. Anakku roti nek ndak enak ndak mau. Percuma kan nek tak beliin roti ndak enak. Malamnya saya ditelepon, Mbak Lina, besok saya mau masukin BPKB saya HRV, bisa dibantu? Oh Pak, bisa, sendiri kodaku. Nah, Masya Allah. itu pertolongan dari Gusti Iya, Allah. iya. Saya proses, paginya, keesok harinya cair, saya dapat refund 8 juta. Anak saya langsung, 8 juta itu sebetulnya nggak 8 juta, 11 juta. Cuman yang sisanya kan sudah saya kasih ke marketing, bagian-bagian kan, biasa kan. Terus yang 8 juta itu saya terima bersih. Dan di situ anak saya ajak ke McD, saya senangin, Mas kamu minta apa ya? Kembali lagi pertolongan Gusti Allah kan, gitu. Sampai akhirnya saya bermain jual beli mobil sampai seperti ini, gitu. Jadi kalau kondisi sekarang sudah bahagia dengan situasi sekarang, sudah bisa melupakan Kalau apa? melupakan apa ya Bun? Itu proses Proses, ya. Tapi dalam arti kita sudah bangga dengan diri kita sendiri, sudah merasakan bahagia dengan diri kita sendiri, dan kita sudah kembali percaya diri dengan diri kita sendiri gitu loh. Iya, kalau yang jelas saya sudah merasakan pertolongan Gusti Allah dari materi ya, terutama ya dari materi, karena kita hidup kan tidak bisa dipungkiri materi. Dari saya posisi saya di bawah minus, dibikin seterpuruk-terpuruknya sampai saat ini, alhamdulillah meskipun mobil tua saya beli cash. Tapi kan ini ada bagusnya loh Bun, yang tadinya 3 bulan enggak kan, ya setelah itu disentil dengan Sekarang kalau coba gitu ya, gini, ternyata ada kan. sekarang gini Bun, kalau nggak sholat itu ngerasainnya tuh malah kayak apa ya, Ada yang kurang. satu ada yang kurang, kedua tuh kayak ada perasaan nyesel gitu. Ya Allah, kok kurang sholat ya gitu. Yang tadinya waktu saya masih sama suami pernah sekali sholat apa di jamaah, itu ya nggak ada nyesel-nyeselnya. Kalau sekarang, ya Allah aku kok orang sholat ya, ya Allah nyesel gitu Bun. Iya, Jadi iya. meskipun itu bisa di jamaah ya, cuman ya beda gitu. Ya hidayahnya lewat situ sih Bun, kalau Tadi menurut itu saya. ya. Insya Allah. Nah, untuk kegiatannya Mbak Rina sendiri gimana? Kan Mbak Rina kan mu'alaf nih. Jadi mu'alafnya yang sudah dari tahun 2010 kan sudah 10 tahun. Ada kalau pengalaman imannya, aku udah percaya, yakin banget bahwa Mbak Rina tuh Gusti Allah tidak akan meninggalkan kita, bahkan akan selalu membantu kita ya. Di saat kita terpuruk pun Gusti Allah juga, Allah masih membuka tangannya untuk menunggu kita datang. Tapi di saat kita banyak berkelimpahan, Allah pun juga menunjukkan bahwa ini loh, gitu kan, menunjukkan yang tadi kan jadi Kristen aku kok gini-gini amat, tapi kok mualaf kok gini-gini amat ya gitu. Ternyata sudah dikembalikan lagi bahwa yuk yakin dengan hidayahmu ini, yakin dengan hijrahmu, dengan mu'alafmu ini kan. Nah, harapannya Mbak Rina itu gimana? Kan aku jarang lihat Mbak Rina nih dalam komunitas. Ini baru mulai dicolek-colek kan, ya. Jadi memang komunitas mu'alaf di Semarang kan banyak. Ada SMI, ada Sekolah Mu'alaf Indonesia itu kan, dari ada TMI, Tionghoa Muslim Indonesia, kemudian ada MCI. MCI belum masuk ya. Belum. Mu'alaf Center Indonesia, Mu'alaf Center Semarang, ada MI, Mu'alaf Institut sama Kak Safa kan ya. Dan ada MCA, Mu'alaf Center Aisyah. Jadi kita kan banyak kegiatan mu'alaf. Ada nggak sih kerinduan untuk aku mau aktif, aku pingin belajar gitu loh. Kalau selama ini kan pemahaman Mbak Rina mungkin ya udah, aku malah salut dengan Mbak Rina karena Mbak Rina tekun dengan tahajudnya, dengan duhanya. Aku pun masih belum bisa seperti itu, tapi Mbak Rina malah bisa banget gitu ya. Nah, Mbak Rina harapannya apa ke depannya ini? Kalau saya sih harapan kedepannya, jujur ya Bun, saya pengen iman saya tuh jangan sampai terkikis. Amin. Jadi makanya saya mencari komunitas teman-teman mualaf meskipun sering keterbatasan sama waktu, Iya, karena pekerjaan. iya, karena
Jujur saya kan kerja nggak cuman hanya di kantor, di luar kantor, pulang dari kantor saya masih online dan segala macam, karena yang namanya single parent itu kan tidak mudah, dan gaji di kantor pun juga tidak bisa membackup semua. Memang gaji di kantor tidak bisa membackup semua, tapi dari gaji itu saya bisa menghidupi anak-anak saya. Saya sih kedepannya, makanya kedepannya sih pengen bergabung sama teman-teman mualaf yang lainnya, meskipun saya kadang bisanya datang di hari Minggu, kayak waktu itu ada kajian apa hari Minggu, Ustazah Dewi, saya datang karena memang kalau hari Minggu sebisa mungkin saya sempetin. Tapi kalau di luar itu sampainya rumah sudah malam, Udah malam, ya sudah sih. capek, Iya. jadi aduh. Cuman yang penting saya mikirnya gini, ya udahlah, mungkin saat ini memang belum bisa mengikuti, tapi yang penting saya jangan sampai bolong sholat sunnah. Kalau sholat wajib kan jangan ditanya, kita memang harus ya Bun.